Ya, Anda kembali bersama kami dalam Hot Ekonomi. Pemirsa, kami melanjutkan perbincangan bersama Mas David dan juga Parian. Parian, kalau kita lihat indeks PMI manufaktur kita kan di sini udah mulai membaik gitu ya. Udah mendekati level aman lah di angka 50. Nah, kalau melihat tren penyaluran kredit modal kerja sendiri seperti apa? Kalau kita lihat pertumbuhan kredit produktif yaitu modal kerja itu tumbuhnya masih cukup baik ya, diikuti kemudian untuk investment loan atau kredit investasi. Sementara pertumbuhan kredit konsumsi yang justru agak keteteran. Ya kita maklum lah, kalau kredit konsumsi kan kita bicara penggunaan kredit card misalnya. Mungkin saya dan David jadi jarang pergi ke mall, jarang liburan, sehingga kartu kredit kita utuh ada di dompet kita. Hampir tidak kita pakai sama sekali, ya. Kemudian di sisi misalnya pinjaman konsumen lainnya, misalnya pemanfaatan KPR, kredit pemilikan rumah juga masih rendah. Karena apa? Di dalam situasi pandemi, pikiran orang, orientasi orang mungkin tidak memikirkan urusan pembelian rumah baru, renovasi rumah baru, ya itu bisa ditunda. Artinya itu bukan kebutuhan yang sifatnya primary, ya. Nah, oleh karena itu pertumbuhannya lambat. Tapi saya ingin memberikan catatan yang menarik adalah bahwa data yang kami miliki itu pertumbuhan kredit untuk kelompok Bank Pembangunan Daerah atau BPD itu tumbuhnya lebih baik katanya. Ya, datanya lebih baik. Memang pertumbuhan kredit daripada kelompok BPD itu belum bisa atau belum mampu mengkompensasi penurunan pertumbuhan kredit di sisi kelompok Bank Umum Swasta Nasional. Ya, itu fakta yang terjadi. Nah, nggak apa-apa, memang ini sekuennya seperti itu, tapi nanti ketika kebijakan-kebijakan yang sifatnya restriktif mulai dilonggarkan, PSBB-nya mulai dibuka, kemudian orang sudah mulai berani keluar rumah, working from office-nya makin meningkat persentasenya dibanding working from home-nya, saya yakin pertumbuhan kredit secara keseluruhan, baik produktif maupun konsumtif akan naik secara berbarengan. Nah, ini secara agregat, secara akumulatif akan menciptakan pertumbuhan kredit yang positif dan yang lebih kuat ya. Memang untuk tahun ini katakanlah kita bisa total pertumbuhan kredit bisa tumbuh 1 atau 2%, kita masih bisa bersyukur. Kita masih bisa bersyukur karena apa? Compare to other countries kita masih bisa tumbuh positif ya. Jadi skenario seperti itu, Poppy, mudah-mudahan cerita bahwa semester 1 sudah akan ada vaksin, apapun namanya, baik kita memproduksi sendiri ataupun mungkin kita impor dari negara lain, itu memberikan sebuah secercah harapan bahwa outlook ekonomi kita tahun depan akan lebih baik dibanding tahun 2019. Memang membaiknya outlook ekonomi kita tahun depan yang mungkin akan tumbuh di titik tengah 5% itu belum mengembalikan posisi normal seperti sebelum COVID. Tapi paling tidak ini memberikan antaran atau starting point untuk 2021, 2022 dan seterusnya kita tumbuh akan lebih kuat karena kita belajar dari pengalaman ketika kita menghandle krisis. Saya kira itu, Poppy. Oke, baik. Mas David, kalau kita bicara angka kasus COVID-19 ini kan memang masih tinggi begitu, baik di Indonesia ataupun di global lah begitu ya. Nah, tapi kabar soal vaksin ini kan menunjukkan hasil yang positif. Seberapa positif bahwa PDB kita dan juga angka pertumbuhan kredit kita ini akan meningkat di akhir tahun 2020 ini? Ya, ini kalau 2020 memang kan tinggal 1 bulan lagi nih, 1 bulan setengah ya. Jadi memang kalau hanya untuk 1 bulan saya nggak bisa ekspektasi yang berlebihan, dan ini memang kalau menurut saya lebih ke bagaimana optimalisasi dari PEN ya, Program Ekonomi Nasional itu bagaimana belanjanya bisa kita percepat ya. Ya kita sekarang mungkin bisa melihatnya sekarang di kuartal 1 paling tidak, kuartal 1 dan kuartal 2 tahun depan. Nah, salah satu kata kunci yang seperti dikatakan Mbak Poppy tadi memang soal vaksin ya. Jadi memang perlu persiapan yang matang ya. Bagaimana distribusi vaksin ini bisa dilakukan. Kita tahu ada sekitar 10.000 puskesmas. Bagaimana bisa disalurkan secara efisien dari sisi logistik dan lain-lain. Karena tantangannya cukup besar. Kita bukan negara kontinental ya. Kita negara kepulauan. Dan ini perlu dipersiapkan dengan baik karena ini juga bisa memicu confidence harapannya ya. Jadi
pebisnis itu paling tidak dengan ekspektasi selesainya distribusi secara domestik kita sekarang sudah bisa menanggulangi COVID. Mereka pikirannya bukan COVID lagi nanti. Jadi pikirannya bagaimana ini sekarang memenuhi kemungkinan peningkatan permintaan. Kalau dari berita-berita terakhir kan apa yang dilakukan pemerintah soal Omnibus Law, lalu juga ada berita baik soal RCEP ya, keikutan serta kita pada RCEP juga, itu akan jadi sentimen positif. Belum lagi kita dapat fasilitas GSP dari Amerika. Ini semuanya bisa menjadi game changer ke depan. Dan saya perhatikan dari berita-berita terakhir ada banyak perusahaan ya, baik kita dengar terakhir big tech ya seperti Amazon, terus juga beberapa perusahaan seperti Tesla itu mereka berencana masuk ke Indonesia. Nah ini sekarang dari sisi hardware-nya kan kita sudah persiapkan Mbak Popi. Jadi infrastruktur kita sudah siapkan. Tidak bisa semuanya masuk misalnya relokasi itu dari Jepang dan dari China itu ke Vietnam misalnya. Kapasitas mereka terbatas, sedangkan dana atau misalnya investasi yang mau masuk itu besar sekali. Nah untungnya India nggak masuk ke RCEP sehingga kita salah satu yang bisa menjadi kandidat masuknya investasi. Ya, jadi saya pikir prospeknya sedemikian cerah, tapi persoalan tadi soal penanggulangan COVID-nya ini dan distribusi vaksinnya bisa selesai nggak di semester 1 gitu, jadi persoalan. Nah tinggal tadi semua yang menjadi game changer ini termasuk Omnibus Law tadi juga bagaimana aturan-aturan regulasi implementasinya, aturan-aturan turunannya bisa selesai nggak dengan cepat ya. Karena peluangnya besar kalau misalnya kita nggak raih dengan cepat, ini bisa diambil oleh negara lain gitu ya. Jadi negara-negara tetangga kita ini juga bisa menjadi sasaran dari investasi yang ingin melakukan relokasi ya dari China maupun Jepang ataupun Korea. Oke, baik. Kita akan lanjutkan dialog kita di segmen selanjutnya. Usai jeda, kami jeda sebentar pemirsa, tetaplah bersama kami.